Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Tabi Puan. Perkenalkan, nama saya Vanessa Al-Mukarramah dengan NPM 2513024059. Saya merupakan mahasiswa pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung tahun 2025 kelas A. Yang terhormat Ibu Destiani SPD MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia Universitas Lampung. Baik, di sini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, yaitu membuat video presentasi. Di sini saya akan membahas tentang sistem pernafasan pada manusia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernafasan. Yang pertama yaitu ada pengertian sistem pernafasan. Jadi saya di sini akan menjelaskan pengertian sistem pernafasan melalui tiga sisi, yaitu secara fisiologis, biokimia, dan konseptual. Yang pertama yaitu secara fisiologis. Jadi, sistem pernafasan merupakan proses mekanisme menghirup udara luar dan menghembuskan udara dari dalam paru-paru atau ekspirasi untuk memfasilitasi pertukaran gas. Yang kedua yaitu ada pengertian proses sistem pernafasan secara biokimia, yaitu proses pemecahan senyawa organik atau glukosa di dalam mitokondria sel dengan menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi. Energinya ini berupa ATP. Kemudian dengan produk sampingannya itu berupa CO2 dan H2O. Dan yang ketiga itu ada proses atau pengertian sistem pernafasan secara konseptual, yaitu kesatuan organ-organ tubuh yang bertugas untuk menyediakan oksigen bagi metabolisme sel dan membuang karbon dioksida sebagai zat sisa metabolisme. Selanjutnya yaitu organ-organ pada sistem pernafasan. Yang pertama itu ada hidung. Hidung ini merupakan tempat awal terjadinya pernafasan yang berfungsi untuk melembabkan, menyaring, dan menghangatkan udara. Kemudian yang kedua itu ada trakea, yaitu pipa udara menuju paru-paru. Yang ketiga ada tenggorokan. Nah, di dalam tenggorokan ini ada yang namanya faring dan laring, yaitu jalan udara dan tempat penghasil suara. Kemudian yang keempat itu ada bronkus dan bronchiolus, yaitu cabang saluran udara. Dan yang terakhir itu ada paru-paru serta alveolus, yaitu tempat terjadinya pertukaran gas. Selanjutnya ada proses terjadinya pertukaran gas. Jadi proses pertukaran gas ini terjadi di dalam alveolus, yaitu oksigen akan masuk ke dalam darah dan karbon dioksida keluar dari darah, sehingga hasil akhir dari proses tersebut yaitu energi yang sudah saya jelaskan tadi berupa ATP. Kemudian, pengertian mekanisme ventilasi atau inspirasi dan ekspirasi. Yang pertama itu ada fase inspirasi atau inhalasi. Jadi inspirasi ini merupakan proses aktif masuknya udara luar ke dalam paru-paru akibat terjadinya kontraksi otot, yaitu diafragma mendatar atau antar tulang rusuk ini terangkat, yang memperbesar volume rongga dada sehingga tekanan di dalam paru-paru ini menjadi lebih rendah daripada tekanan udara. Kemudian yang kedua itu ada fase ekspirasi atau ekshalasi, yaitu proses pasif keluarnya udara dari dalam paru-paru akibat relaksasi otot, yaitu pernafasan yang mengecilkan volume rongga dada sehingga tekanan di dalam paru-paru itu meningkat dan mendesak udara keluar.
Kemudian selanjutnya ada macam-macam pernafasan. Jadi macam-macam pernafasan itu ada dua, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pertama itu ada pernafasan dada. Jadi pernafasan dada ini melibatkan otot antar tulang rusuk dan pernafasan perut ini melibatkan otot diafragma. Kemudian sini saya juga akan menjelaskan beberapa penyakit yang terjadi pada sistem pernafasan, yaitu ada asma, pneumonia, TBC atau tuberkulosis, dan EVALI. Yang pertama itu ada asma. Nah, asma ini merupakan gangguan sistem pernafasan atau penyempitan sistem pernafasan yang diakibatkan oleh udara yang tidak sehat atau seseorang itu alergi terhadap lingkungan sekitar. Kemudian ada pneumonia dan TBC atau tuberkulosis, yaitu gangguan sistem pernafasan yang diakibatkan oleh virus atau bakteri sehingga di dalam alveolus itu terjadi pemenuhan sel atau lendir sehingga mengganggu proses pernafasan. Dan yang terakhir itu ada EVALI. EVALI ini merupakan gangguan sistem pernafasan yang disebabkan atau diakibatkan oleh bahan-bahan atau zat-zat kimia yang berbahaya, contohnya seperti rokok, vape, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu ada beberapa cara dalam menjaga kesehatan pernafasan. Yang pertama itu kita bisa menghindari rokok dan asap rokok. Walaupun kita tidak merokok, tapi kita ada di dekat orang yang merokok, maka asap itu akan terhirup oleh kita. Dan kemudian asap itu juga dapat menyebabkan gangguan pernafasan pada diri kita karena mengandung zat-zat atau bahan kimia yang berbahaya. Kemudian yang kedua itu kita harus rajin berolahraga, contohnya seperti jogging, berenang, berlari, jalan sehat, dan lain sebagainya. Karena olahraga tersebut itu membantu kita dalam menstabilkan pernafasan. Karena itu seperti berenang itu kan kita membutuhkan nafas yang kuat ya. Jadi dari situ kita bisa memperbaiki sistem pernafasan kita. Kemudian yang ketiga itu makan makanan bergizi, contohnya seperti buah-buahan, sayur, susu, dan yang lain sebagainya. Ataupun karena makanan tersebut itu mengandung vitamin, serat, protein, dan lain sebagainya yang dapat menyehatkan tubuh kita. Kemudian yang keempat itu gunakan masker pada saat udara berdebu atau berpolusi. Karena jika udara itu berdebu dan berpolusi, kita juga kan tidak bisa menghirup udara dengan baik ya, karena ada gangguan seperti debu-debu dan lain sebagainya yang menyebabkan gangguan pernafasan akan terjadi di dalam tubuh kita. Kemudian yang terakhir, istirahat cukup dan memperbanyak minum air putih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi sistem pernafasan pada manusia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.